أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Alhamdulillah, pada pagi hari ini dengan taufiknya kita dimudahkan kembali untuk bertemu, kita dimudahkan untuk menunaikan kewajiban kita salat berjamaah, dan dimudahkan banyak kebaikan-kebaikan dengan limpahan taufik dan karunia-Nya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki anugerah yang sangat luas kepada hamba-hambanya yang beriman dan taat kepadanya. Alhamdulillah, dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah, dalam rangka untuk mengingat kembali akan luasnya rahmatnya, luasnya sebab-sebab pengampunannya, luasnya karunia-Nya kepada kita, yang harusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat ini. Kita mengadakan kajian atau kita saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sungguh merupakan cara untuk terjaganya nikmat dalam diri kita. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, salah satu di antara hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan luasnya rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan dosa-dosa yang banyak dilakukan oleh hambanya, terhadap perbuatan-perbuatan salah yang banyak dikerjakan oleh hamba-hambanya, yang hadis ini termasuk hadis-hadis yang memberikan pengharapan besar bagi kita yang banyak melakukan kesalahan, yang kurang dalam mensyukuri nikmat Allah, padahal nikmat yang dilimpahkannya kepada kita demikian banyak, nikmat lahir dan batin, nikmat dalam urusan-urusan dunia, apalagi nikmat yang terbesar yaitu nikmat keimanan, nikmat mengenal tauhid, nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kebaikannya. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan dikuatkan oleh para ulama dari berbagai jalurnya, dikuatkan oleh Imam Nawawi, oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya rahimahumullah taala, yaitu hadis kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani laghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani laghafartu laka wala ubali. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai sekalian manusia, wahai manusia, sesungguhnya engkau ma da'autani, selama masih mau berdoa dan berharap kepadaku, la ghafartu laka, maka sungguh aku akan mengampuni perbuatan-perbuatan dosa yang kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak peduli sebesar dan sebanyak apapun dosa tersebut." Wahai manusia, seandainya pun dosamu itu banyaknya mencapai sepenuh langit, setinggi langit, dari bumi sampai ke langit tumpukan dosanya, thumma astaghfartani, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli bagaimanapun banyaknya.
wahai manusia, sesungguhnya jika engkau datang menghadapku dengan membawa dosa yang sepenuh bumi, dosa yang sangat banyak sepenuh bumi, kemudian ketika kamu menghadapku dalam keadaan kamu tidak menyekutukanku, tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datangkan untukmu pengampunan yang sepenuh bumi pula. Ini hadis sahih yang menggambarkan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah, yang juga menggambarkan kepada kita bahwa tauhid dan menjauhi perbuatan syirik adalah sebab terbesar untuk meraih segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab untuk meraih rahmatnya, karunia-Nya, kebaikan-kebaikannya, pengampunannya terhadap dosa manusia sebanyak apapun dosa tersebut. Makanya perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, selama dalam dirinya terdapat 3 sebab besar yang merupakan sebab pengampunan dosa yang meliputi semua dosa, bagaimanapun besarnya dosa tersebut, maka perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala dialah ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah tempat seseorang itu bertakwa dan dialah yang diharapkan pengampunannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada amal-amal perbuatan manusia. Oleh karena itu, seseorang hamba yang banyak melakukan kekurangan dalam hidupnya, dia tidak berputus asa setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang semakna dengan hadis ini, karena dia tahu ternyata kesempatannya untuk memperbaiki diri dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala demikian luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dawawinudz dzunub, tempat pencatatan dosa manusia itu ada 3. Ada 3 jenis yang dicatat. Ada yang pertama, dzanbun la yaghfiruhullah, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggal dunia belum bertobat darinya, yaitu dosa apa? Dosa syirik, perbuatan syirik. Yang kedua, diwanun, pertama tadi diwanun la yaghfiruhullah, yang kedua diwanun la ya'ba'ullahu bihi, catatan dosa yang Allah tidak akan pedulikan. Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikannya sebanyak apapun dia catatannya. Inilah kedzaliman hamba terhadap dirinya sendiri. Perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Yang ini termasuk, inilah dosa yang disebutkan dalam hadis qudsi tadi, yang Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya pengampunan terhadap dosa itu sebanyak apapun selama dilakukan sebab-sebab yang disebutkan dalam hadis tadi. Dan yang ketiga, diwanun la yatrukullahu minhu syai'an, catatan dosa yang Allah tidak meninggalkannya sedikit pun, yakni mesti akan diselesaikan, mesti akan dituntaskan, yakni perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia satu sama yang lainnya. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia satu sama yang lainnya. Jadi yang pertama, kezaliman terhadap hak Allah, inilah syirik. Yang kedua, kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri, ini Allah tidak pedulikan dan Allah mudah mengampuninya.
Dan yang ketiga, kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia yang lainnya. Yang paling mudah untuk dihapuskan dari tiga jenis kezaliman atau dosa ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya sendiri. Dan yang paling berat adalah apa? Kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perbuatan syirik. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan perbuatan syirik kecil? Apakah dia termasuk kezaliman atau dosa yang termasuk mendolimi diri sendiri sehingga kita katakan mudah untuk diampuni? Atau dia termasuk kezaliman terhadap hak Allah sehingga dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Antum perhatikan, syirik kecil itu pertama dikatakan syirik kecil meskipun dia adalah dosa yang paling besar dibandingkan semua dosa yang lainnya, dibandingkan maksiat yang lainnya. Dikatakan dia syirik kecil karena ada yang lebih besar dibandingkan dengannya. Perbuatan syirik kecil itu kalau diperhatikan dari satu sisi dia punya kemiripan dengan syirik besar. Kenapa? Di situ ada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Meskipun tidak sampai persis dengan syirik besar. Tapi dari sisi lain dia punya kemiripan dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Dari sisi apa? Dia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Nah, maka sekarang kalau timbul pertanyaan, apakah perbuatan syirik kecil diampuni sebagaimana perbuatan syirik dosa-dosa besar? Apakah dia termasuk firman Allah Subhanahu wa taala? Yang mana dari firman Allah ini? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, ya kan? Tapi Allah mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Sekarang syirik kecil masuk yang mana? Apakah yang pertama, Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, atau yang kedua, dan Allah mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya? Ayat ini kan menggambarkan seseorang manusia kalau dia meninggal di atas perbuatan syirik dan belum bertobat, kalau itu syirik besar maka jelas Allah tidak akan mengampuninya, gugur semua amal-amalnya dan dia masuk ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik, kekal abadi selama-lamanya. Tapi yang selain itu, selain perbuatan syirik besar, selain perbuatan syirik yang diterangkan dalam ayat ini, itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki maka Allah akan hapuskan dosanya. Kalaupun tidak dihapuskan, maka ada sebab-sebab lain untuk dibersihkan dirinya, kemudian dimasukkan dia ke dalam sorga. Nah, sekarang pertanyaannya, syirik kecil masuk yang mana? Apakah termasuk keumuman ayat tadi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, atau dia termasuk yang kedua, dan Allah mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya? Ini pertanyaan. Apa jawabannya? Hah? Ditinjau dari segi lafadznya, dia kan termasuk perbuatan syirik, cuma dia lebih kecil dibandingkan yang pertama. Tapi ditinjau dari segi tidak mengeluarkannya dari Islam, tidak membatalkan atau menggugurkan amal-amal perbuatan manusia, dia mirip seperti dosa besar. Jadi dia masuk yang mana? Hah? Masuk kedua-duanya? Masuk yang kedua. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, begitu? Nanti ini akan dibantah. Di awal ayat ini disebutkan secara umum, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Sedangkan orang yang berbuat riya misalnya dalam sholatnya, apakah dia menyekutukan Allah dalam niatnya? Jawabannya iya kan? Dia melakukan perbuatan menyekutukan Allah. Terus berarti masuk yang mana? Yang pertama, termasuk perbuatan syirik.
berarti tidak diampuni dosanya, membatalkan semua amal-amalnya, kekal dalam neraka, seperti itu? Di antara keduanya, jawaban di tengah-tengah. Wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Nah, sebab dengan sebab inilah terjadi perselisihan para ulama dalam menghukumi perbuatan syirik kecil. Dan jawaban atau pendapat yang lebih dekat insyaallah kepada kebenaran dalam perkara ini, bahwasanya ia mirip dengan jawaban tadi. Dia itu berada di tengah-tengah. Dia termasuk perbuatan syirik yang tidak diampuni dosanya. Maksudnya apa? Naudzubillahi min dzalik, orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari perbuatan syirik kecil, maka dosanya ini mesti ditimbang, tidak akan bisa dihapuskan dengan apapun kalau dia tidak bertobat selama hidupnya. Jadi tidak bisa dihapuskan dengan misalnya syafaat atau yang lainnya. Dia mesti ditimbang dan menjadi keburukan yang nanti ketika ditimbangnya amal perbuatan manusia yang baik dan yang buruk, maka keburukannya termasuk di dalamnya adalah perbuatan syirik kecil tadi. Jadi bisa dibayangkan, syirik kecil kalau sudah masuk dalam timbangan ya jadinya berat. Seperti itu. Tetapi dia tidak sampai menggugurkan semua amal, membatalkan semua amal. Dia hanya membatalkan amal yang tercampur padanya perbuatan riya tersebut atau perbuatan syirik kecil tersebut. Makanya dari sisi sini dia punya kemiripan dengan perbuatan syirik besar. Tidak diampuni dalam artian dia mesti ditimbang, dan kata-kata ditimbang ini menunjukkan sebab yang bisa menjadi kebinasaan seorang hamba. Bayangkan amal sebesar apapun kalau sudah bandingannya dengan perbuatan syirik, bagaimana mungkin atau sangat sulit bagi amal tersebut untuk bisa mengalahkan beratnya dosa keburukan perbuatan syirik meskipun syirik kecil. Dari sisi lain, dia mirip dengan perbuatan dosa besar karena tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam, tapi jelas ini menjadikan sebab amal perbuatannya sebanyak apapun terancam terkalahkan dengan keburukannya. Makanya ini menjadikan kita semua khawatir. Ternyata perbuatan syirik kecil demikian parah keburukannya, yang harusnya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Menghadap Allah Subhanahu wa taala kita sudah banyak membawa pahala, ternyata setelah ditimbang orang tersebut kemudian mendapatkan balasan yang tidak disangka-sangkanya. Naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tampaklah di hadapan mereka balasan dari Allah yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan di dunia. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'am manthura." Dan kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia, kemudian kami jadikan amalan-amalan tersebut haba'am manthura, tidak berarti seperti debu-debu yang berhamburan karena tidak diiringi dengan keikhlasan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu inilah keadaannya perbuatan syirik kecil. Dia tetap lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa besar, meskipun tidak sampai mengeluarkan orang yang melakukannya sampai keluar dari Islam. Ma'asyiral ikhwa fi din azakumullah. Inilah perbuatan syirik kecil. Harus kita takutkan menimpa diri kita. Apalagi semalam saya nukilkan ucapannya Ibnu Qayyim yang menyebutkan bahwa syirik kecil itu seperti lautan luas yang tidak bertepi. Orang yang berenang di tengah lautan yang tidak ada tepinya, bagaimana dia selamat? Tidak ada tepinya. Menunjukkan penyimpangan dalam masalah ini itu banyak sekali menimpa manusia. Di samping riya, ada lagi yang lebih luas daripada penyimpangan niat berupa riya. Mencari pujian dan sanjungan, yaitu apa? Misalnya yang disebutkan dalam kitab Tauhid,
minasyirki billahi iradatul insani bi amalihi dunya. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah, orang yang menginginkan dengan amalnya untuk meraih dunia. Ini banyak, lebih luas bentuknya. Ada orang yang bersedekah tujuannya supaya hartanya bertambah di dunia. Bersedekah 1 juta, nanti 1 tahun kemudian mendapatkan keuntungan usaha 10 juta. Ini termasuk perbuatan syirik. Apalagi dijadikan sebagai tujuan utama. Ada lagi orang yang rajin melaksanakan ketaatan supaya misalnya keluarganya dijaga dalam urusan-urusan dunia. Semua penyimpangan-penyimpangan seperti ini timbul akibat apa? Kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, sehingga untuk urusan akhirat pun kita jadikan tujuannya untuk mendapatkan sesuatu balasan yang rendah dan hina. Ini jelas bertentangan dengan sifatnya orang-orang yang beriman, yang selalu mengharapkan dan mengutamakan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh Umar ibn Khattab di tempat peristirahatan beliau, ketika beliau bangun dari tidur, hadisnya kita kenal ya, hadis sahih, sampai karena tikarnya sangat buruk sampai berbekas di bagian badan beliau karena tidur di tikar tersebut. Kemudian Umar ibn Khattab menangis melihat keadaan ini dan membandingkan dengan keadaannya orang-orang kafir yang mereka itu di dunia mendapatkan kenikmatan dunia sepintas. Kemudian Rasulullah SAW waktu menjawab ucapan atau pertanyaan Umar ibn Khattab ini radhiyallahu taala anhu ini, beliau mengatakan ulaikal ladzina ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang disegerakan kebaikannya di dunia, tapi di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang menjadikan dengan amal soleh yang dilakukannya balasan duniawi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu fihi ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya dengan amal soleh yang dilakukannya, maka kami akan sempurnakan di dunia itu balasan atas perbuatan mereka. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang mereka tidak mendapatkan balasan di akhirat kecuali neraka. Dan gugurlah perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan binasalah, batallah perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan. Ini kalau sudah dunia mendominasi manusia, sampai amal soleh yang dilakukannya pun dijadikan tujuannya untuk dunia. Sampai sering kita dengar, dan ini diisyaratkan oleh sebagian dari ahlul ilmi meskipun secara dalilnya lemah, orang yang bersedekah tujuannya untuk sembuh penyakitnya. Tujuannya untuk sembuh penyakitnya. Pertama, kalau keutamaan tersebut disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan sanad yang sahih, kita boleh mengharapkan keutamaan tadi, tapi tetap tujuan utamanya adalah mencari keridhaan Allah dan balasan di sisinya di akhirat nanti. Kita boleh mengharapkan keutamaan tadi, tapi dia bukan sebagai yang utama dan yang mendominasi niat. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, tidak ada argumentasi yang menyebutkannya, maka tidak boleh kita harapkan. Ini bisa menggugurkan amalan kita dan termasuk terhadap celaan yang disebutkan dalam ayat tadi, yaitu orang-orang yang menjadikan amal soleh untuk tujuan duniawi. Maka saya secara pribadi pernah berusaha untuk melihat semua riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan sedekah untuk menyembuhkan penyakit. Misalnya sabda Nabi SAW, atau dinisbatkan kepada Nabi SAW, dawu mardhakum bis sadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Semua riwayatnya sangat lemah,
bahkan sebagiannya palsu riwayatnya. Sebagian diriwayatkan oleh para perawi yang pendusta. Semua riwayatnya dari sahabat, ada yang Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Umamah radhiyallahu taala anhum, semua riwayatnya sangat lemah dan palsu. Yang paling mendingan cuma satu hadis yang semakna dengan ini, tapi hadis ini pun mursal. Mursalnya Hasan Al-Basri langsung kepada Nabi SAW, dan riwayatnya Hasan Al-Basri termasuk yang mursalnya Hasan Al-Basri ini termasuk mursal yang sangat lemah, yang sama sekali tidak bisa dijadikan sandaran untuk mengamalkan satu keutamaan dalam Islam. Nah, oleh karena itu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian hendaknya mengingat bahwa balasan di sisi Allah itu lebih mulia dan lebih utama. Adapun balasan di dunia, kalau kita minta kepada Allah dijaga dalam agama kita, dijaga keistiqomahan kita, maka ini jelas keutamaan besar. Ini jelas balasan yang sesuai dengan kecintaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Tapi kalau yang kita minta kepada Allah balasan-balasan duniawi saja, yang kita tidak tahu kalau kita diberikan kelebihan dalam harta apakah kita bisa istiqomah atau tidak. Bahkan kita tidak tahu kalau kita diberikan kesehatan apakah kita bisa bersyukur atau bersabar atau tidak. Maka yang seperti ini tidak perlu kita minta. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dekat kepadanya, kita selalu mengusahakan ketaatan kepadanya, selalu bertobat kepadanya, maka Dia dengan ilmunya yang sempurna, hikmahnya yang sempurna akan memilihkan keadaan yang terbaik untuk hamba-hambanya yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah pelindung penolong bagi orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib bagi hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang yang beriman. Jadi cukup dengan janji Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman dengan kebersamaannya yang khusus untuk memberikan pertolongan, perlindungan dan kecukupan dalam semua urusan mereka. Maka ini tidak perlu kita jadikan sebagai sebab atau motivasi kita dalam melaksanakan amalan, apalagi kalau sampai mendominasi ini bisa bahkan sampai kepada perbuatan syirik besar yang akan menggugurkan semua amal-amal perbuatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah oleh karena itu yang perlu kita perhatikan, ma'asyiral ikhwah fid din, azakumullah. Kemudian kita kembali kepada hadis yang saya bawakan tadi. Secara ringkas, Rasulullah SAW menyebutkan 3 sebab diampuninya dosa-dosa sebesar apapun. Yang pertama, innaka ma da'autani wa rajautani, selama kamu masih berdoa dan berharap kepadaku. Sebab yang pertama, ad-du'a ma'ar raja, berdoa disertai dengan pengharapan. Doa disertai dengan keyakinan akan dikabulkan permohonan kita. Maka doa itu ibadah yang agung dan merupakan tanda benarnya tauhid seorang hamba ketika dia hanya menghadapkan diri kepada Allah disertai pengharapan dan keyakinan akan dikabulkan permohonannya. Karena dia tahu tidak akan ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya, mengabulkan permintaannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah berjanji dalam Al-Qur'an, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan menjawab seruan hamba-hambaku, memenuhi permintaan mereka jika mereka berdoa kepadaku. Jadi Allah menjanjikan demikian. Makanya kita diperintahkan berdoa itu harus dengan yakin. Karena doa itu menggambarkan bahwa kita tahu yang bisa memenuhi permintaan kita dengan segala kebutuhan kita adalah cuma Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya lah semua perbendaharaan yang ada di langit-langit dan di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan doamu, dalam keadaan menyandarkan pengharapan dan bersangka baik kepadanya.
Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa permohonan dari orang yang lalai dan tidak memperhatikan, tidak yakin dengan doanya. Ini yang menjadi sebab banyak doa-doa kita kurang terpenuhi karena kita kurang yakin. Dan bagaimana kita yakin? Kita tidak kenal kesempurnaan zat yang kita mohon kepadanya, tidak kenal kita kesempurnaannya, kemahakuasaannya, sehingga kita pun kurang yakin dalam doa yang kita ungkapkan. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, istighfar, bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah sering diterangkan dan sudah sering kita dengarkan kajian tentang masalah ini, yakni bertobat dengan sungguh-sungguh untuk diampuninya dosa-dosa kita, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa bagi orang yang bertobat dan memohon ampun kepadanya. Dan yang ketiga adalah sebab yang paling utama, sebab yang paling besar, yaitu memurnikan tauhid dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bertobat dari perbuatan-perbuatan syirik yang kita ketahui maupun yang tidak kita sadari. Subhanallah, 3 sebab besar ini kalau kita sering perbaiki dalam diri kita, maka sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun, Allah Subhanahu wa taala akan mudah mengampuninya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat terhadap sesuatu apapun. Segala sesuatu di sisinya adalah mudah selama manusia melakukan sebab-sebab yang akan memudahkan pengampunan dosa-dosa mereka. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas limpahan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua, yang ini harusnya kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral ikhwa fi din, azakumullah. Ya, demikianlah kajian kita atau nasihat ringkas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebab untuk memotivasi diri kita dalam kebaikan dan menjadikan diri kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian di pagi hari ini kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.